Oke, giliran Bang Faru sekarang ya. Jadi beginilah teman. Oke, sudah. Oke, jadi beginilah teman-teman. Yang saya sayangkan dari teman-teman Kristen ini, mereka nggak tahu Bibelnya. Jika ada perkataan atau tulisan yang mirip-mirip tentang Yesus, mereka anggap itu nubuat. Sementara Ulangan 21 nomor 23 bahkan dimulai dari nomor 1 sampai seterusnya nggak berbicara tentang nubuat penyaliban Yesus. Jangan dicocok-cocok logikan, ini datanya. Kitab Ulangan 21 itu bercerita tentang hukum penyaliban, di mana orang pada masa itu digantung di pohon kurma, bukan di atas jemuran. Ini penjelasannya ini Dinda Oki ya. Nih, saya buka datanya nih. Ulangan 21-23 berbicara tentang perintah untuk segera menguburkan mayit seseorang yang dihukum metong dan digantung di pohon karena dianggap terkutuk oleh Allah. Perintah ini bertujuan untuk mencegah penajisan tanah yang diberikan oleh Allah, karena memang beginilah bahagian dari hukum Taurat pada masa itu. Tidak ada korelasinya ini dengan meninggalnya Yesus di kayu salib nebus dosa, nggak ada. Nggak ada korelasinya ini, Dinda. Makanya saya minta kepada kalian para penginjil-penginjil Kristen, sampaikanlah ajaranmu dengan kejujuran. Jangan cuma-cuma ayat. Karena di dalam Ulangan 21 ini, baik dari perikopnya bahkan sampai selesai, tidak ada berbicara tentang konsep penebusan dosa dengan digantungnya anak manusia di kayu salib. Nggak ada. Tidak ada. Itu hanya teknologi dari Anda saja. Nah, Anda bertanya bagaimana dengan keselamatan dalam Islam? Apakah harus menuruti Allah? Apakah menuruti Rasul? Kita mulai dengan surah An-Nisa ayat 59. Ini konsepnya. Quran surah, ketika kami menjelaskan iman kami, tidak ada tipu-tipu Dinda Oki. Nih. Quran surah An-Nisa. Ya, bentar ya. An-Nisa ayat 59. Kalau Bang Faru tidak salah ya. Nah, ini dia. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ati Allah wa ati Rasul. Serta ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang suatu kaum, kembalilah kepada Allah. Nah, ini penjelasan berikutnya. Tapi poin penting di sini, Allah sendiri yang memerintahkan. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Kita nggak akan tahu makam takwa kepada Allah jika tidak diajarkan dan disampaikan oleh Rasul. Nah, konsep keselamatan di dalam Islam itu mutlak hak prerogatifnya Allah melalui rahmatnya. Rahmat Allah lah yang menghantarkan kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Lalu, setelah dalam surah An-Nisa ayat 59, kita berangkat ke dalam surah Al-Adab ayat 21, di mana narasi ayat seperti ini tidak ada terdapat dalam Bible, nggak ada. Ini saya buka Adinda ya. Al-Adab 21. Nih. Tegas, ini adalah legitimasi dari Allah, di mana Allah menyatakan kalau kau mau selamat ikuti Rasul Nabi Muhammad SAW. Legitimasi langsung dari Allah. Nih, yang isinya. Sungguh pada diri Rasulullah SAW benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Adakah legitimasi seperti ini yang didapatkan Yesus dari Bapa? Karena berdasarkan Yohanes 17 nomor 3, Yesus menyatakan dia adalah utusan. Jika dia adalah utusan, maka yang lebih berhak menyatakan kebenaran keselamatan itu adalah Bapa yang telah mengutus Yesus. Adakah ayat di dalam Bible di mana Bapa mengatakan, sungguh pada diri Yesus ada keselamatan bagi kamu yang mengikuti dia? Tidak ada satu ayat pun dalam Bible di mana Bapa menyatakan hal tersebut. Adapun perkataan dari Yesus itu hanya klaim sepihak dari Yesus ketika dia menyatakan jalan keselamatan. Hanya dia yang mengatakan, tapi Bapa yang mengutus Yesus tidak pernah mengatakan begitu. Silakan berikan datanya, dalilnya, di mana Bapa menyatakan hal yang serupa sebagaimana Rasulullah mendapatkan legitimasi dari Allah yang tertulis dalam surah Al-Adab nomor 21. Silakan. 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman,
Kesempatan kali ini tentunya kita akan menyaksikan sebuah perdebatan yang sangat seru, sangat panas antara mu'alaf yaitu Bang Farouk Sianipar versus Murtadin yaitu Oki. Oke teman-teman, kita tanggapi dulu apa yang menjadi jawaban bantahan Bang Farouk tentang Ulangan 21 ayat angka 23. Katanya Oten itu nggak pernah mau jujur kalau menafsirkan Alkitab. Ya, saya cuma mau sampaikan dengan Bang Farouk Sianipar, jangan kebanyakan pakai data IE. Ya, jangan kebanyakan pakai data IE Bang, bahaya. Yang kita bukakan teman-teman ya, Ulangan 21 ayat tanggal 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalaman pada tiang itu. Apakah pohon kurma itu tiang? Apakah pohon kurma itu tiang? Bang Farouk, makanya jangan terlalu kebanyakan pakai data email. Oke, itu saya sudah bantah. Nah terus, di mana kepastian keselamatan oleh Tuhan Yesus? Sebentar, ini datanya. Yohanes 10 ayat ke-28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka supaya dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ngomong-ngomong tentang jaminan hidup kekal atau keselamatan, ayat yang ditunjukkan oleh Murtadin Oki jelas bertabrakan dengan ayat yang berupa pengakuan dari Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Haleluya, praise the Lord. Bang Farouk, itulah jaminan keselamatan di dalam iman Kristen. Oke, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia dunia. Ketika dia mengaku kalau Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari para mati, maka kamu akan diselamatkan. There tertulis Yohanes 3 ayat ke-17. Itu data Bang Farouk. Itu data tertulis eksplisit tentang pertanyaan Bang Farouk. Nah sekarang ketika Bang Farouk tadi menjawab kalau kita mau selamat, kita harus mengikuti suri toladan Nabi Muhammad. Tapi saya bisa tunjukkan data. Kalau Nabi Muhammad tidak bisa menyelamatkan, ini datanya. Di dalam Sahih Bukhari 2548. Ini data ya, 2548. Oke, saya bukakan datanya sama Bang Farouk. Oke ya, Pak AMNJ, terima kasih banyak, Tuhan berkati. Oke, Bukhari 2548, derajatnya Sahih. Saya bacakan. Wahai kaum Quraisy, atau ucapan semacamnya, peliharalah diri kalian, karena aku tidak dapat membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Bani bin Abdi Manaf, aku tidak dapat membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muthalib, aku tidak dapat membela kamu sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Sophia bibi Rasulullah, aku tidak dapat membela kamu sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah kepadaku apa yang kamu tahu dari hatiku. Hartaku, sungguh aku tidak dapat membela kamu sedikit pun di hadapan Allah. Ini data Bang Farouk, tidak dapat menyelamatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat lagi di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim 5037 Bang Farouk. Sebentar ya, saya bukakan datanya. Sahih Muslim ya teman-teman ya, bukan Bukhari ya, masih ada waktu ya. Muslim 5037. Tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh amalnya. Dikatakan, tidak juga Tuhan wahai Rasulullah. Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali bila Rohmu melimpahkan rahmat padaku. Lah itu gimana Bang Farouk? Dua data. Tidak dapat menyelamatkan. Bantah pakai data. Bantah pakai data Bang Farouk ya. Nah, lanjut ke pertanyaan saya selanjutnya. Bang Farouk, ketika Bang Farouk tadi bernarasi, suri toladan adalah Nabi Muhammad. Saya minta data dulu, gunakan Al-Quran Bang Farouk. Tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang menjadi teladan kalian. Kalau perlu sirah Nabawiyah, saya punya buku sirah Nabawiyah. Tunjukkan halaman berapa, nomor berapa. Saya bawakan bukunya, sebentar saya ambil. Ya, kalau perlu sirah Nabawiyah, tunjukkan datanya. Satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang menjadi suri teladan Bang Farouk. Saya mau actionnya ya, bukan perintah. Bedakan antara action dan perintah, itu dua hal yang berbeda.
Ya, sebentar saya ambilkan bukunya karena mereka pasti akan merujuk. Kesalahan, waktunya sudah habis. Kesalahan kepada Oki. Apa kesalahan Oki? Dek, Bang Faro nanya, Dek. Seperti tertulis dalam At-Taubat 21, Dek. Ada enggak orang Kristen, ada enggak di dalam Yesus, diri Yesus ada suri teladan, Dek? Ya nanti, yang kalian ikuti. Dilanjut. Waktunya Bang Faruk ya. Lanjut, saya sudah jawab itu. Oke, kita main waktunya dia. Aku kasih tahu kau, Dek. Kau tidak menjawab, oke, Dek? Oke, jadi gitu teman-teman ya. Diskusi sama Oki ini gak maju-maju, jalan di tempat. Coba. Tadi di narasi awal sebelumnya aku udah bilang sama Dinda, keselamatan itu hak prerogatifnya Allah, bukan Nabi. Justru data yang kau kasih tadi membenarkan dan memperkuat narasiku sebelumnya. Gitu loh. Memang benar, tidak di tangan Allah, tidak di tangan Nabi, tidak di bawah kekuasaan Nabi surga dan neraka dan juga keselamatan itu tidak. Tapi mutlak ya di bawah kekuasaannya Allah. Tapi Allah memberikan cara gitu loh, jalan supaya kamu mendapatkan keselamatan. Dimulai tadi Bang Faruk kasih sama kamu surah An-Nisa 59. Ati Allah wa ati Rasul wa ati ulil amri. Patuhilah Allah, patuhilah Rasul, kata Allah. Allah yang ngomong itu. Lalu setelah itu Allah memberikan lagi jalannya bagaimana mendapatkan keselamatan yang identik dengan rahmat. Surah Al-Ahzab 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzkurullaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Al-Adab 21, sesungguhnya dalam diri Nabi Muhammad SAW ada suri tauladan yang baik untuk kau ikuti bagi kamu yang ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau kau mau dapat rahmat, dapat keselamatan, ikuti Nabi yang ngomong itu Allah. Legitimasi, validasi yang akurat, karena para Rabbul Alamin yang menyampaikan itu. Kalau Nabi sholat, kau sholat. Kalau Nabi puasa, kau puasa, gitu loh. Lalu ku komparasi dengan kamu, adakah ayat yang seperti ini dalam Bible di mana Bapak memberikan validasi kepada Yesus bahwasanya Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup? Karena berdasarkan Yohanes 14 nomor 6, ya, jalan kebenaran dan hidup yang disampaikan Yesus itu hanya perkataan dia saja. Klaim sepihak dari Yesus, tidak ada validasi dari Bapa. Seluruh umat di atas bumi ini mengakui dan membenarkan umat Islam ini memang mengikuti Nabi. Nabi kami sholat subuh 2 rakaat, kami sholat subuh 2 rakaat. Yesus sujud dalam Matius 26 nomor 39, kalian joget-joget, lompat-lompat lalu pargoi. Dalam Markus 12:29, Yesus menjelaskan bahwasanya hukum yang utama adalah Tuhan Allah itu, Tuhan itu adalah Esa. Kalian malah memahami Tuhan itu Tritunggal. Dalam Matius 11:25, Yesus mengatakan, aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Malah kalian hadirkan Tuhan lain selain Tuhannya Yesus dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan kalian pergi ke gereja hari Minggu, tapi kalian berpesta dan joget-joget di hari Minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan kalian untuk membayar perpuluhan, tapi pendeta-pendeta meminta perpuluhan. Yesus tidak pernah mengajarkan kepada mereka, jadikanlah aku Tuhan selain dari Bapa yang telah kutuhankan. Malah kalian jadikan Yesus Tuhan. Maka Yesus dalam Matius 7:22-23 mengatakan, ya orang-orang yang diusir oleh Yesus yang memanggil dia Tuhan, bernubuat demi nama dia, bermusik demi nama dia, gitu loh. Kenapa kalian panggil Yesus Tuhan? Yesus dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 mengatakan si penyesat itu yang nggak percaya Yesus itu Tuhan, dia adalah si penyesat dan antikristus. Malah kalian katakan Yesus itu Tuhan, kalian adalah si penyesat. Dinda Oki, coba kau pahami dulu pertanyaanku. Coba kau pahami dulu pertanyaanku, gitu loh. Sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Bapak memberikan legitimasi kepada Yesus ketika Yesus mengklaim dirinya adalah jalan kebenaran dan hidup. Karena apa? Ketika tidak ada validasi dari Bapa yang telah mengutus Yesus dari setiap perkataannya Yesus, maka itu hanya perkataan yang sepihak saja. Kalaupun kalian ikuti Yesus, apa Yesus yang kau ikuti? Mana ada dari diri Yesus yang kalian ikuti? Kalian umat Kristen yang hidup di masa sekarang, kalian adalah pembantah Yesus, pembangkang Yesus. Ya, kalianlah yang menghujat Yesus dengan kalian lebih condong mendengarkan perkataan-perkataan daripada Paulus. Sementara kami tunjukkan ketaatan kami tunjukkan bahwasanya kami mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Ketika Nabi beribadah dengan cara begitu, kami pun beribadah dengan cara yang serupa.
Oke. Habis waktunya. Kan, Saya coba ya, jelaskan Bang lagi Farouk. kok. Dibilangkan dulu sama dia. Paham nggak ada pertanyaanku gitu loh. Nanti dulu. Kalau soal adu data, Bang Farouk jagonya, Murtadin Oki jelas keok ya. Terbukti data-data ayat yang ditunjukkan oleh Bang Farouk membuktikan bahwa Murtadin Oki ini tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus, tetapi justru mengikuti apa yang diajarkan oleh Paulus.